saudara yang menjadi korban kekerasan, maka yang bisa dilakukan pertama adalah ajak dia untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena yang banyak terjadi selama ini adalah disalahkan korban. Mending kalau misalkan dari faktor korbannya sendiri, Mas. Kadang-kadang korbannya menyalahkan diri sendiri. Itu yang penting, yang harus didukung. Jadi yang harus kita sampaikan kepada korban adalah, Mbak atau Bu atau Kak, Anda itu tidak bersalah dalam hal ini. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Dan itu meskipun kelihatannya sepele, Mas Dul, tapi itu berat loh bagi korban. Penerimaan diri, karena ada kalau korban kekerasan bagi perempuan, itu yang pertama biasanya akan ada denial, akan ada penyangkalan, terutama yang korban kekerasan seksual ya. Kan ada yang misalnya berpikir, kok bisa sih saya jadi korban, gitu loh. Kan banyak korban yang berangkat, taruhlah dia dari keluarga baik-baik, dia pendidikannya tinggi, gitu ya kan. Kan kalau korban kan bisa siapa saja nih. Tetapi kan bagi orang-orang yang awam kan, mungkin kalau korban kekerasan itu ya dia yang tidak berpendidikan, yang hidupnya di pinggir jalan kayak gitu-gitu. Padahal kan enggak. Nah, itulah yang tahapannya pertama adalah ajak korban untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena itu yang paling kita penting ya. Jadi menerima bahwa yang salah itu ya pelaku, gitu loh. Halo, sehat Mbak Dah? Alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini? Mencari jeda aja susah banget untuk waktunya. Tapi alhamdulillah masih bisa ngobras-ngobras santai. Siap. Hari ini. Kita sudah 5 tema ya Mbak Dah? 5 tema ya. 5 tema. Nah, saat ini kita akan ngebahas tentang recovery korban kekerasan terhadap perempuan. Baik, Anda silakan duduk, Pada. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Saat ini kita ketemu lagi di program pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kali ini tema kita yang ke-6. Yang ke-6 tentang recovery korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, recovery atau pemulihan korban ini sangat penting untuk kita lakukan karena dampak dari kekerasan terhadap perempuan itu luar biasa. Yang paling penting itu adalah bagaimana korban bisa pulih, juga peran lingkungan itu sangat besar untuk terhadap recovery korban ini. Nah, masih bersama Ibu Saadah dari WSSC Mawar Balkis. Alhamdulillah sudah ketemu lagi nih. Lama kita nggak bikin konten. Habis lagi. Semoga semuanya pada sehat ya. Iya, saya sempat tepar itu 10 hari lah ya. Pengen merasakan. Ini penting jaga kesehatan untuk teman-teman. Tapi memang cuaca seperti ini. Iya, memang makanya banyak faktor ya. Banyak faktor. Sehingga tetap tetap menghantam juga akhirnya. Tumbang juga. Nah, Mbak Ada, ngomong-ngomong soal recovery korban kekerasan terhadap perempuan ini seperti apa? Baik, makasih Mas Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sahabat-sahabat pemirsa Mubadalah. Terima kasih. Alhamdulillah yang pertama sehat hari ini saya. Alhamdulillah. Masih bisa berbagi informasi, berbagi cerita dengan Mas Dul dan teman-teman di Mubadalah.id. Jadi memang seperti yang tadi diawalin sama Mas Dul ya, bahwa recovery korban itu sangat dibutuhkan dan juga sangat membutuhkan intervensi dari banyak pihak, termasuk diantaranya adalah lingkungan. Tadi. Nah, meskipun ada satu hal yang harus kita ingat juga bahwa apa yang sudah dialami korban itu yang pasti akan membekas seumur hidup. Ingatannya ibarat kalau kayu kena paku, kita cabut, pakunya udah nggak ada, tapi masih berlubang. Serapat apapun kita lakukan.
salah satu contoh yang paling gampang. Kalau diibaratkan gitu ya. Okay. Tapi kan seminimal mungkin kita kita minimalisir efek-efek atau dampak dari kekerasan yang dia alami. Ada beberapa langkah atau tahapan yang mungkin bisa dilakukan oleh siapapun ini. Jadi memang ada tahapan di mana recovery itu hanya bisa mungkin yang memahami adalah psikolog. Tapi bisa juga bagi kita yang umum. Saya kan bukan psikolog juga, Mas Dul bukan. Atau keluarga kita. Tapi penting dipahami untuk. Iya, maksud saya itu juga bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Jadi meski jangan sampai saya sih bukan psikolog, saya nggak bisa membantu recovery korban nih, enggak ya. Siapapun bisa. Jadi tahapan yang mungkin bisa kita berikan kepada, kalau misalnya ada teman, ada keluarga atau saudara yang menjadi korban kekerasan, maka yang bisa dilakukan pertama adalah ajak dia untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena yang banyak terjadi selama ini adalah disalahkan korban. Mending kalau misalkan dari faktor korbannya sendiri, Mas. Kadang-kadang korbannya menyalahkan diri sendiri. Itu yang penting, yang harus didukung. Jadi yang harus kita sampaikan kepada korban adalah, Mbak atau Bu atau Kak, Anda itu tidak bersalah dalam hal ini. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Dan itu meskipun kelihatannya sepele, Mas Dul, tapi itu berat loh bagi korban. Penerimaan diri, karena ada kalau korban kekerasan bagi perempuan, itu yang pertama biasanya akan ada denial, akan ada penyangkalan, terutama yang korban kekerasan seksual ya. Kan ada yang misalnya berpikir, kok bisa sih saya jadi korban, gitu loh. Kan banyak korban yang berangkat, taruhlah dia dari keluarga baik-baik, dia pendidikannya tinggi gitu ya kan. Kan kalau korban kan bisa siapa saja nih. Tetapi kan bagi orang-orang yang awam kan mungkin kalau korban kekerasan itu ya dia yang tidak berpendidikan, yang hidupnya di pinggir jalan kayak gitu-gitu. Padahal kan enggak. Nah, itulah yang tahapannya pertama adalah ajak korban untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena itu yang paling kita penting ya. Jadi menerima bahwa yang salah itu ya pelaku, gitu loh. Misalnya yang paling sering kalau saya contohkan ke kalau lagi diskusi sama ibu-ibu atau sama siapapun, ketika misalnya ada cerita seorang perempuan misalnya keluar tengah malam, lalu dia menjadi korban perkosaan. Apakah itu menjadi salahnya dia juga? Kan tidak. Kan kita nggak tahu faktor yang membuat kenapa dia keluar malam kan begitu. Nah itu peran lingkungan juga sebenarnya ada di situ tuh, Mas. Yang tadi Mas Dul bilang jangan menyalahkan korban, iya. Jadi dari korbannya jangan menyalahkan diri sendiri, dari lingkungannya jangan menyalahkan korban atau memberikan stigma pada korban terhadap perempuan ya. Misalnya ketika ada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, baik yang paling gampang deh, misalnya ketika itu pekerja migran. Pekerja migran itu kan kita ketahui banyak ya, yang ketika misalnya dia orang-orang tahunya dia bekerja menjadi pekerja migran, lalu tiba-tiba saat dia pulang dia membawa bayi. Atau punya anak lah ya. Nah itu kan stigmanya kuat ya. Iya pasti itu, Pak. Di lingkungan saya pun begitu. Nah iya. Sudah macam-macam stigmanya terhadap si korban itu. Nah itulah yang ingin kita ajak kepada korban, kepada masyarakat bahwa tidak lagi memberikan stigma pada perempuan korban kekerasan, terutama yang kekerasan seksual. Ya. Jadi jangan lagi itu mah udah kotor gitu ya. Atau misalnya memang dianya yang nakal, dianya yang memang keganjenan kayak gitu-gitu. Gatel gitu. Gatel. Nah itu stereotip yang ada di masyarakat. Yang diletakkan pada masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kalau jadi harus melihat kondisi korban nih. Kalau misalnya kondisi korbannya itu dia mengalami depresi, maka silahkan bagi keluarganya, temannya, itu bisa mengajak korban untuk konseling atau menemui psikolog. Ya. Memfasilitasi lah ya kira-kira. Iya, betul. Nah, satu juga yang menjadi catatan bagi semuanya pemirsa Mubadalah,
tidak semua yang ketemu psikolog itu orang gila loh ya. Tapi selama ini suka begitu Mas. Ada asumsi kalau orang ketemu psikolog berarti dia orang yang sudah jadi gila atau bermasalah. Karena mungkin banyak kanal-kanal YouTube psikolog mendekati orang gila untuk orang begitu, ODGJ begitu. Iya, kemarin muncul di Kompas. Iya. Padahal kan orang ibarat kalau di sekolah itu kan ada guru BK nih. Iya. Nah, guru BK itu ya psikolognya sama. Jadi maksudnya posisinya itu psikolog itu sama kalau guru BK mah ngeladeni siswa di sekolah. Nah, kalau psikolog itu menerima keluh kesah dari masyarakat. Nah, cuma berbayar aja gitu. Tapi ini penting menurut saya, Mbak. Iya. Orang itu terhadap psikolog masih kayaknya psikolog itu apa sih? Masih nggak tahu fungsinya. Dan takut nanti kalau ketemu psikolog berarti dia orang yang nggak sehat, terganggu mentalnya. Betul. Tapi rata-rata orang awam misalnya di desa belum tahu fungsi psikolog itu apa. Iya. Jadi ya. Dan harus mengaksesnya kemanapun dia nggak tahu. Betul memang. Kayaknya desa ini harus punya psikolog satu desa punya psikolog satu kayak. Harusnya. Memang itu kan psikolog itu masih masuk dalam salah satu profesi yang sedikit. Oke. Dan itu akhirnya berimbas pada istilahnya kos jadi mahal ya, untuk konsultasi gitu ya. Iya. Makanya kita sangat apresiasi kepada para psikolog yang mempunyai jiwa-jiwa sosial yang mau membantu para korban tanpa ada perhitungan finansialnya. Luar biasa ya. Jadi itu jarang tapi ya, Mbak. Jarang. Sangat jarang. Makanya saya suka belajar sendiri tuh Mas, untuk minimal tahapan-tahapan awal deh kalau membantu korban. Awal sekali ya, dasar-dasar lah ya. Kayak misalnya ya maaf ya pemirsa, saya suka nonton drakor juga. Di drakor itu ada Mas salah satu teknik yang bisa digunakan. Kalau ada itu bisa dipakai kita yang umum, bisa dipakai oleh korban. Jadi misalnya dia ada kontrol emosinya meledak-ledak, tidak bisa mengontrol emosi, itu bisa pakai ada namanya butterfly hug. Butterfly hug. Jadi butterfly kupu-kupu. Jadi nanti bisa teman-teman Mubadalah bisa searching itu. Jadi kayak posisi tangan dibuat seperti kupu-kupu, ditaruh di dada begini. Terus nanti ditepuk sambil tarik napas, lalu dipas pelan-pelan, tepuk perlahan kayak kepakan kupu-kupu begitu. Bisa begini ya. Sambil nanti untuk merefleksikan diri, menenangkan diri ketika dia ada kepanikan, cemas, dan itu biasanya dialami oleh para korban. Bisa begini, bisa juga begini, tergantung nyamannya aja. Bahu. Iya, sama. Jadi bisa bertepuk bergantian. Bertepak-tepak ya. Jadi saya kira kan itu tahapan-tahapan dasar. Itu teknik-teknik paling dasar. Iya, salah satu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan kalau misalnya sering cemas, kemudian emosinya suka meledak-ledak, itu bisa dipakai untuk meredakan lah ya. Betul. Ini penting ya teman-teman ini. Cara menurunkan emosinya kita. Sebenarnya kalau di Islam mungkin ada yang suruh sambil istighfar itu sih mungkin ada membantu aliran darah aja sih supaya lebih tenang gitu ya. Lebih tenang ya. Kalau orang yang dulu kan mungkin ngelus dada gitu. Atau kalau ada yang ngelus ditepuk-tepuk gitu ya tapi pelan-pelan gitu ya. Jadi tergantung jenis-jenis kekerasannya ya. Beda-beda antar korban itu reaksinya. Betul, berbeda. Itu juga yang harus dipahami oleh kita. Betul. Untuk tahapan konselingnya lah ya. Dan saya kira kalau psikolog lebih paham lah tahapan-tahapannya mana yang istilahnya kalau level tuh ini level 1 apa level 2 apa level 3. Untuk tahapan depresi. Tadi mungkin kita selaku warga biasa untuk menjadi psikolog kepada korban, misalnya di lingkungannya ada korban, tadi yang paling memungkinkan untuk ngasih tahu, silakan. Kalau dia cemas, dia kayaknya kok meledak-ledak, pengen marah-marah, itu suruh menenangkan diri sendiri. Jadi sambil begini sambil tarik napas, terus suruh dihembus pelan-pelan, pejamkan matanya gitu, terus sambil suruh pelan-pelan. Itu untuk relaksasi juga sih mungkin semacam itu. Itu yang paling dasar ya untuk menenangkan korban gitu ya. Kita selaku warga untuk menjadi psikolog. Betul. Yang paling dasar. Yang paling dasar. Lanjutnya seperti apa Mbak lanjutannya? Nah tadi bisa kita kaitkan juga dengan peran lingkungannya atau keluarga Mas. Keluarga. Yang untuk ini konseling. Penting ya di keluarga lah ya. Tapi keluarga sendiri malah maksud saya untuk yang tahapan konseling itu bisa masuk dalam tahapan itu adalah
ketika misalnya ada keluarga kita yang misalnya bercerita nih, misalnya Bu atau Pak atau misalnya Om, Tante, saya menjadi korban nih misalnya bla bla bla. Nah itu tolong jangan pernah memberikan statement, ah nggak mungkin, itu kan saudara kamu, ah nggak mungkin, itu kan majikan kamu, kayak gitu-gitu loh. Itu membuat korban akhirnya dia merasa sendirian, dan akhirnya ketika dia mengalami kekerasan lagi, dia tidak mau lagi, tidak mau lagi untuk bercerita, gitu. Yang paling gampang anak-anak deh biasanya. Kadang-kadang anak-anak suka cerita kan, kalau anak-anak kan polos ya. Misalnya Pak, tadi sih misalnya Om itu megang-megang ini, terus kan biasanya orang tuanya kan masa sih bedanya itu kan uang kamu, itu kan saudara kamu. Padahal yang harus kita ketahui bersama adalah pelaku itu justru banyak yang dari lingkungan terdekat, orang terdekat, bisa keluarga, bisa tetangga, atau siapapun yang ada di dekat kita. Jadi tolong kalau ada yang bercerita, dengarkan dulu ya. Kemudian jangan salahkan korban. Tadi balik lagi yang poin 1 ya. Setelah itu nanti baru kemudian mencari solusi yang terbaik. Siapa yang bisa kita minta bantuan untuk penanganan korban nih? Apakah memang harus ke psikolog atau bahkan ada yang harus mungkin ke psikiater? Mungkin kalau pemirsa Mubadalah belum terlalu memahami, kalau psikiater itu berbeda dengan psikolog. Kalau psikiater kan ada itunya ya, ada resep obat, ada obat yang harus dikonsumsi untuk membantu pemulihan korban. Kalau psikolog kan enggak, hanya psikolog yang Kemudian yang ketiga itu nanti ada yang bisa kita lakukan adalah cari teman untuk sharing atau bercerita. Si korban itu. Si korbannya. Nah, jadi kalau bagi korban berarti dia harus mencari orang yang bisa dia trust, yang bisa dia percaya. Bisa jadi itu teman, bisa jadi itu kalau di sekolah mungkin gurunya, atau mungkin kalau ada tokoh agama kan, kalau di desa-desa biasanya suka ke tokoh agama ya Mas. Tokoh agama, entah itu Bu Nyai, entah itu Pak Kiai. Silakan ceritakan. Kalau masih tidak menemukan juga, silakan tuliskan itu, bisa di kalau dia nggak bisa bercerita, tuliskan melalui tulis saja. Bisa, kalau zaman dulu mah pakai buku diary kan ya. Sekarang bisa pakai WhatsApp, bisa di blog sendiri kan begitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk kalau itu kan, kalau masalah kan ibarat sampah ya. Nah, itu harus dibuang. Jangan dipendam. Jangan dipendam. Nah, makanya termasuk untuk yang para pendamping kasus, kalau di Balkis kan ada tuh pendamping kasus. Ibarat benda, mereka itu tempat sampah. Jadi menampung sampah-sampah dari tempat sampah dari para korban. Nah, untuk itu kan tempat sampah ada kapasitasnya. Kalau dia sudah penuh, maka harus dibuang. Sama para pendamping juga begitu sebenarnya. Kalau peran lingkungan sekitar seperti apa Mbak terhadap kasus seperti ini? Misalnya orang si korban itu harus dituntut untuk bercerita, membuang sampah itu, misalnya seperti apa? Nah, berarti kan bagi keluarga, bagi teman, saudara, lingkungan terdekat, yang bisa dilakukan adalah dukung korban, beri support korban. Sebenarnya saling terkait dengan yang tadi pertama, misalnya jangan menyalahkan korban kan. Nah, setelah itu beri dia dukungan, maksudnya beri pandangan bahwa kamu masih punya harapan. Harapannya masih besar, masa depan kamu masih panjang, karya kamu masih dinantikan banyak orang. Misalnya hidup tidak hanya sampai di sini, masih lebar lah kesempatan untuk itu. Nah, itu sebenarnya adalah dukungan-dukungan yang sangat berarti bagi korban. Jangan sampai korban itu merasa saya sendirian, gak ada yang nemenin. Selama ini kan kalau misalnya sering mendengar ada korban yang suka entah itu menyayat tangan sendiri, mencoba untuk bunuh diri, atau mungkin akhirnya lari ke narkoba, penyalahgunaan narkoba. Itu kan sebenarnya karena dia merasa tidak menemukan orang yang tepat, di mana dia bisa berbagi cerita, di mana dia bisa mensupport dia, yang akhirnya bisa membuat dia bisa keluar dari kekerasan yang dia alami. Itu sih barangkali Mas Dul, beberapa yang bisa kita lakukan bagi para korban untuk pemulihan ya. Untuk pemulihannya. Nah, Mbak, pernah nggak Balkis sendiri menangani korban, tapi korban itu susah
Ada juga korban yang tidak bisa mengungkapkan, ya, lalu tidak mau diungkap kasusnya, baik kerana hukum. Jadi udahlah ini kadang-kadang ini takdir saya. ya. Nah, itu seperti apa begitu? Pastinya ada, Mas. Jadi memang oke. ya yang tadi saya bilang bahwa istilahnya kondisi psikologis korban yang datang itu kan beda-beda. Berangkat juga dari SDM dia, SDM korban kan yang berbeda-beda, itu juga akan berimbas pada proses recovery yang dia lalui. Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada tuh korban yang diem aja, ada yang cuma 1 jam nangis saja ada, Mas. Via komunikasi itu. Ada yang by Handphone? online, ada yang memang datang langsung cuma nangis doang, habis itu udah pulang. Jadi intinya gitu, kadang-kadang korban itu hanya butuh tempat dia Buang sampah aja. buang sampah buang sampah itu. Oke. Nah, kalau melihat yang tahapan misalnya yang korbannya diem aja, akhirnya kan kalau diem aja kita kan nggak tahu nih yang korban Pengennya rasakan seperti pengen apa, butuhnya oke. apa. Itu biasanya kita akan langsung merujuk ke psikolog karena kapasitas kita kita menyadari kita belum sampai ke tahapan itu untuk bisa mengajak korban untuk ngobrol, berani bercerita begitu. Itu biasanya nanti kalau ke psikolog mereka ada Trik-triknya lah ya, trik-triknya, strategi Oke. untuk korban mau berbicara. Oke, sip. Paling begitu. Oke. Nah, Mbak, selama ini banyak juga korban yang merasa bahwa ini adalah aib, Ya. bahwa ini adalah takdir. Nah, untuk menyadari itu, untuk menyadari bahwa itu tuh korban, itu Ya. tuh korban kekerasan terhadap perempuan Ya. atau apa gitu, itu seperti apa? Balkis mengkampanyekan itu, baik mengkampanyekan bahwa untuk bahwa itu adalah jenis kekerasan, lalu untuk pemulihan juga harus diungkap begitu. Iya. Kalau ngomong ke masyarakat itu kan gampang-gampang susah, Mas. Oke. Jadi memang kalau ke masyarakat biasanya kita akan pakai contoh-contoh atau sampel-sampel yang memang itu ada dalam keseharian kita. Contoh yang paling ini mungkin ketika misalnya kalau yang tadi saya contoh itu ya, ketika misalnya ada perempuan keluar malam itu belum tentu bukan perempuan baik-baik. Oke. Bisa jadi dia sedang cari obat untuk anaknya, kan begitu. Nah, itu kalau pakai contoh langsung biasanya masyarakat akan lebih bisa menerima. Karena itu mereka ada di kehidupan mereka masing-masing tuh setiap harinya. Oke. Atau misalnya ketika bilang misalnya kalau ke yang paling real ya, kalau kita kalau ke korban, ketika yang tadi Mas Dul bilang, ini kalau korbannya nggak mau lapor gimana? Keputusan untuk melapor atau tidak, memproses hukum atau tidak, itu memang haknya korban. Oke. Keputusan yang diambil oleh korban itu adalah haknya korban. Oke. Kalau kita pendamping itu tidak bisa memaksa. boleh, tidak bisa memaksa, tidak boleh mengambil udah Keputusan. kamu lapor aja, atau misalnya udah kamu harus cerai, kamu harus begini, nggak bisa. Itu haknya korban. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kalau pendamping itu dia hanya bisa untuk memberikan konsekuensi yang akan dihadapi dari keputusan yang diambil oleh korban. Misalnya kalau mbaknya tidak mau melapor, maka nanti konsekuensinya tapi ABCD. dikasih tahu ya. Iya, Oke. misalnya nanti pelakunya tuh mbak akan mencari korban yang lain lagi. Akan terulang lagi. Jadi yang nanti jadi korban tidak hanya mbak nih, bisa jadi nanti saudara mbak, adik mbak, atau kakaknya atau siapapun. Itu contoh yang paling gampang. Sama dengan halnya misalnya kalau di KDRT, kan banyak tuh Mas. Dari 10 korban KDRT, paling yang mau proses hukum 1 orang, itu juga untung-untungan. Biasanya bandingannya 10-1 ya. Iya. Udahlah ini resiko keluarga saya gitu ya. Jadi mereka lebih ada bahasa begini, ya udahlah mbak, yang penting saya pisah aja sama pelaku, nggak mau ribet. Oke. Kalau kita kan kalau ke korban itu biasanya jadi itu tadi pilihan, misalnya kalau mbaknya ibunya memilih lanjut, nanti resiko yang dihadapi ABCD. Kalau memilih berpisah, maka nanti konsekuensinya ABCD. Jadi silahkan mbaknya yang lebih yang nanti menjalani hidup kan ibu nih, mbak nih. Jadi silahkan misalnya mau memilih keputusan yang mana. Jangan sampai nanti kita yang memberi keputusan di kemudian hari, lalu korbannya mbaknya sih dulu nyuruh saya begini. Menyalahkan kita ya. Oke. Jadi jangan keputusan itu bukan di tangan pendamping,
tapi ada di tangan korban. Tapi tinggal cara kita bagaimana membuat korban itu berdaya dan bisa mengambil keputusan atas hidup yang dia jalani. Oke. Berarti peran kita sih hanya mendampingi, menemani, siap menjadi tong sampah. Kalau sudah penuh itu harus dibuang, Mas. Makanya pendampingnya yang saya bilang pendamping itu juga butuh healing. Ada waktu di saat dia harus juga mengeluarkan sampah yang dia alami. Oke, baik Bada, terima kasih sekali soal informasi pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang terakhir tadi mungkin mencari orang yang dapat dipercaya dari tempat sampah. Mencari tempat sampah. Nah, itu penting. Tapi Mbak, ada nggak di desa, di lingkup desa itu psikolog itu itu ada nggak? Seharusnya dari puskesmas itu ada link yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan psikolog. Kalau di Cirebon itu sebenarnya itu kalau di UPTD puskesmas PKM puskesmas itu sudah ada informasi di mana masyarakat bisa mengakses layanan psikolog. Nanti yang dibantu dilingkan aja, tapi ketemunya mungkin nggak di situnya, nanti dihubungkan. Fasilitator aja di puskesmas yang selama ini terjadi di yang ada di Cirebon ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Ada informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pemirsa Mubadalah. Nah, jika tayangan ini baik, bermanfaat, silakan sebar ke media sosial masing-masing. Semoga ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang menjadi korban, untuk kita selaku orang terdekatnya di lingkungan tetangga gitu, untuk memberikan penguatan, support korban. Betul. Terima kasih Mbak Ada. Sama-sama, semoga manfaat. Sehat semuanya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.